Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus sahibatul bait Ibu Rita, betul ya? Rita siapa kalau ini? Rita Sopo. Rita Marindiana. Iya wis. Yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan seperti biasa saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya sebagai seorang muslimah, Amin. sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Karena ini musim wabah katanya, ya kita berdoa sama Allah ya. Mudah-mudahan kita baca suratul Fatihah dan kita baca akhir surah Al-Baqarah. Ya. Karena dalam sebuah hadis sahih Muslim, para malaikat memberitahukan kepada Nabi bahwa engkau wahai Nabi diberi dua hal yang nabi-nabi sebelumnya belum pernah diberi. Yaitu suratul Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Yang siapa berdoa kepada Allah dengannya, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka hari ini kita berdoa mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, pasangan kita, anak cucu kita, lingkungan kita, dan seluruh bangsa Indonesia ini serta seluruh manusia di seluruh dunia inilah kita doakan semuanya. Mudah-mudahan Allah selamatkan dari musibah yang sedang terjadi saat ini, terutama corona itu dan penyakit-penyakit lain yang mungkin juga lebih berbahaya dari itu. Yang penting semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah, sehat walafiat selalu, panjang umur yang mubarakah. Ala hadina sholihah wa ala kulli niyatin sholihah, Allahumma qdi kull hajatina wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus kita baca akhir surah Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari amanah Rasulullah. Dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini adalah hadis sahih Muslim. Kalau kita baca suratul Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah, yang kata para malaikat itu belum pernah Allah kasih ke Nabi sebelumnya, maka insya Allah doa kita dijawab. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita tadi. Amin. Allahumma insya Allah. Baik, masih melanjutkan kajian kita tentang keutamaan saum. Ini hadisnya sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak Adam. Betul itu ya, betul ya? Iya. Setiap amalan anak Adam adalah lahu untuknya. Illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, dan aku langsung yang akan membalasnya. Jadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau sholat kan ada pahalanya 27 derajat, 25 derajat. Suatu kebaikan dikalikan 10 hingga 100 hingga 700 hingga tak berhingga. Nah, kalau untuk saum ini ya itu terserah Allah. Jadi terserah Allah itu bisa nggak dapat sama sekali, bisa dapat banyak sekali. Jadi kalau misalnya gini, kayak ada bos ya. Ya bos itu dia mau memperkerjakan seorang karyawan, suruh pilih karyawannya. Kamu pilih saya gaji bulanan atau terserah saya. Itu kalau bosnya pelit, mending bulanan saja. Jelas angkanya berapa. Tapi kalau Anda tahu ini bosnya orangnya baik, dermawan, royal, bisa ngasih, bos pokoknya kita tahu orangnya baik banget. Ya sudah, ya kebanyakan kita pasti pilih ya suka-suka Anda aja. Nah, Allah ini nggak cuma baik, maha dermawan, maha segala-galanya. Nah, terus puasa itu terserah Allah, ya sudah. Yang penting bagaimana kitanya berusaha puasa yang sebaik mungkin, ya puasa yang sebaik mungkin agar puasa kita diterima oleh Allah dan diberi pahala yang besar. Makanya nanti puasa itu berkelas-kelas. Jadi ada puasanya awam, saumul awam, saumnya orang umum pada kebanyakannya. Ya ini biasanya orang yang hanya menahan makan dan minum dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini biasanya pahalanya nggak maksimal. Kenapa? Karena puasanya asal puasa. Kalau yang kedua ada saumul alim. Saumul alim ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, termasuk dia menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Jadi dia tidak hanya puasa yang tadi saya katakan menahan lapar dan dahaga dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tapi juga menjaga lisannya, pendengarannya, matanya, semua dijaga, tangannya, kakinya semua dijaga. Ini kalau saumul alim. Ini lebih besar lagi pahalanya dibandingkan yang pertama. Yang terakhir tuh saumul khusus. Jadi saumul khawasul khawas. Jadi kelasnya kelas saumnya orang-orang yang tidak hanya saumul alim atau saumul khusus, tapi saumul khawasul khawas. Jadi saumnya orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Allah. Dan ini tidak hanya sekedar menjaga mata, mulut, telinga, tangan dan kaki, tapi juga bahkan menjaga hati. Jadi menjaga hati. Jadi singkat kata, singkat cerita, orang yang puasanya tingkatannya paling tinggi ini yang semakin besar pahalanya. Dan semakin kita tulus dalam menjalani puasa itu, semakin kita dengan sungguh-sungguh menjalani puasa itu dan banyak kebaikan yang kita lakukan, saya ulang, semakin nilai kita besar di hadapan Allah. Nah, tapi semakin kita meremehkannya, bisa jadi malah nggak dapat apa-apa, jadi lapar dan dahaga saja. Naudzubillahi min syarri dzalik. Itu diantaranya. Terus kemudian lanjut ke bab berikutnya tentang keutamaan orang yang ditinggal mati oleh orang yang dicintainya dan dia mengharapkan pahala.
Tapi tetap kita doakan ya, semoga orang-orang yang kita cintai dianugerahi oleh Allah panjang umur yang mubarakah, sehat wal afiyah. Amin Allahumma amin. Dikuatkan iman Islamnya kita semua. Amin. Kumpul bareng nanti hingga surga. Amin Allahumma amin. Itu harapan kita. Dalam Islam itu gini Bu ya, ada banyak Bu keutamaan miskin, keutamaan sakit, keutamaan didolimi itu ada dalam Islam. Cuman bukan berarti terus kita minta sakit, jangan, enggak boleh. Minta susah ya jangan, minta miskin ya jangan. Tapi Rasulullah pernah minta miskin, tunggu dulu. Rasulullah itu ada yang memaknai miskin yang dimaksud oleh Nabi dalam doa, jadikanlah hamba miskin. Itu bukan miskin dalam arti kekurangan. Karena Nabi itu berlindung kepada Allah dari kefakiran. Jadi nggak mungkin Nabi minta miskin. Nah, maka yang dimaksud dengan miskin itu ternyata makna dari kata sakinah, yaitu orang yang tenang maksudnya. Jadi menjadikan orang yang tenang, dan memang beliau itu cinta banget sama orang-orang miskin. Dan beliau itu merasa tenang kalau berkumpul dengan orang-orang yang miskin. Jadi beliau itu senang sama orang-orang miskin. Makanya beliau menampung orang tunawisma di belakang Masjid Nabawi di namanya Ahlus Suffah. Itu ditampung di belakang Masjid Nabawi itu. Karena saking cintanya beliau kepada anak yatim dan fuqara masakin. Makanya beliau saking cintanya pernah sempat berdoa kepada Allah itu minta miskin, bukan berarti beliau miskin yang saya tahu. Tapi sebagian para ulama, Imam Ghazali di antara yang memaknai di makna miskin itu bukan miskin dalam arti kekurangan, bukan, tapi miskin dalam arti orang yang tenang. Dari kata sakinah yang berarti apa? Tenang. Itu seperti itu. Dan beliau memang senang dan dekat sama orang-orang miskin. Makanya beliau gelarnya apa? Abul Yatama, bapaknya anak-anak yatim. Nabi itu senang sama orang-orang miskin sampai ditampung di rumahnya. Makanya kalau ada orang mengaku cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak suka kepada orang miskin, itu kalau kata Hatim Al-Asam dusta. Kalau ada orang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kok nggak cinta kepada orang miskin, kok nggak cinta kepada fuqara masakin, kepada anak-anak yatim, itu dianggap dusta cintanya. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mau juga mencintai fuqara masakin. Paling nggak peduli lah. Nah, peduli. Kalau itu terus mencintai terus dirangkul, terus diajak ke rumah belum tentu. Yang penting itu peduli kepada mereka. Itu diantaranya. Terus kemudian saya ulang ya, walaupun ada keutamaan hal-hal yang sifatnya kayak sakit, susah, miskin dan macam-macam, terdolimi, tapi tetap tidak boleh kita dengan sengaja minta didolimi, minta sakit, minta susah, tidak boleh. Tetap minta yang baik, yang baik-baik. Karena pernah ada jamaah yang nanya ke saya, Ustadz, kan sakit itu merontokkan dosa. Iya betul. Ada orang meninggal dunia, sebelum meninggal dia sakit dulu, Ustadz, dosanya rontok. Lebih baik mana sih Ustadz, meninggal pakai sakit dulu atau meninggal nggak pakai sakit katanya. Maka saya jawab begini, jawaban saya gini, ya prinsipnya gini Pak, saya bilang gitu. Ini prinsip dasar dulu ya. Ya memang betul, Rasulullah menunjukkan kepada kita tentang pentingnya, tentang keutamaan sakit. Kalau sabar apa? Dosanya rontok. Seperti daun kering yang berguguran dari dahannya, hadisnya Sahih Muslim. Kalau bersyukur, monggo, assalamualaikum, monggo Bu dosen, Bu. Siapa namanya lupa kemarin kenalan di masjid. Bu Nur Rahim, Bu Rahim ya. Bu Yusmaini. Beliau di Mekah nggak ketemu sama saya, karena saya tidur. Lanjut. Jadi beliau ke hotel ketemu sama Ustadz Afif, nggak ketemu sama saya. Saya lagi tidur di hotel. Lanjut ya. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah ini, jadi walaupun ada keutamaan tentang miskin, tentang susah, jangan minta susah, jangan minta miskin, jangan minta sedih. Saya ulang tadi, memang sih kalau orang sakit itu rontok dosanya. Nah, kalau sabar, kalau syukur, ada orang sakit sanggup bersyukur, itu dosanya dalam hadis riwayat Ahmad, hadisnya Hasan li ghairihi, nanti di belakang kita tahu ada hadisnya di belakang. Hadisnya Hasan li ghairihi. Itu dosanya langsung habis kayak anak kecil baru lahir. Jadi kalau pas sakit, alhamdulillah. Loh iya betul. Ya, hadisnya Hasan li ghairihi. Kalau sanggup kena musibah, kok sanggup bersyukur, alhamdulillah. Itu dalam hadis ini, di sini kita ketemu nanti ya, hadisnya Hasan li ghairihi. Itu dosanya langsung habis seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Itu
hadisnya hasan li ghairi, hadis qudsi. Nah ini contoh ya. Ibu-ibu ketipu sama tukang sayur Rp3.000. Nah, itu ikhlas lah pas mati. Ya, denda sebelum selesai Rp3.000. Kalau nggak sabar dendamnya 3 bulan. Wah, cuma 3.000 itu masuk. Nah, siapa tahu. Kalau nggak sabar dendamnya berapa? 3 bulan. Tak titeni. Oh. Itu malah ada ibu-ibu yang cerita sama saya, orang klender angkat tangan. Bukan 3 bulan Ustadz, selamanya. Oh, dendamnya selamanya. Tak titeni. Pelit sekali. Nah, iya, gitu. Kalau sabar Bu Indah, kalau sabar, ngomongin gimana kalau sabar? Saya ikhlaskan. Saya ikhlaskan. Ya, ini kan ekspresi sinetronisnya itu gitu. Oh, saya ikhlaskan. Itu kalau apa tadi kalau sabar. Itu kalau sabar. Tapi kalau itu tadi kalau sabar. Kalau syukur lain lagi. Kalau syukur tuh gini. Alhamdulillah. Kasih amal dan Cuman 3.000. Iya, alhamdulillah cuman 3.000. Yang 3.000 US dollar masih aman. Artinya lebih fokus pada yang lebih banyak yang masih ada. Iya. Walaupun pernah kecolongan marmer lah misalnya apa itu. Ditipu ya. Iya, maunya lebih fokus pada yang masih ada yang lebih banyak. Itu yang buat kita bersyukur. Ya, perkara kecewa tidak apa-apa. Yang penting kita bersyukurnya karena masih ada yang lebih banyak yang masih Allah berikan kepada kita. Itu kalau sanggup ya, kalau nggak sanggup ya nggak apa-apa, sabar aja. Yang penting jangan sampai ingkar. Itu aja. Jadi intinya saya bilang sama beliau ya, memang sabar dengan segala keutamaannya itu bagus saya bilang. Tapi jangan salah Pak, Bapak sehat saya bilang gitu sama beliau. Bapak sehat dan bersyukur dalam kesyukuran itu juga tidak kalah dahsyat yang merontokkan dosa. Jadi jangan salah ya. Jadi karena kita sehat terus kemudian ya ini sehat dan bersyukur itu dosanya juga tidak kalah rontoknya saya bilang. Kenapa demikian? Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikrul lidzakirin. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Dan itu pelajaran bagi yang mau ngambil pelajaran. Saya mau tanya, syukur itu kebaikan bukan? Nah, karena kita diberi kesehatan, kita jadi rajin beribadah, rajin sholat, rajin berbuat baik, rajin silaturahim, rajin menolong orang. Itu kebaikan semua enggak? Itu sama merontokkan dosa juga Pak, saya bilang. Jadi orang yang sakit itu rontok dosanya, orang yang sehat, yang pandai bersyukur juga, kan syukur itu nggak cuma di mulut kan, di hati juga, di perbuatan juga. Makanya terus kemudian, jangan salah Pak, itu juga banyak rontoknya. Jadi sebenarnya kalau andaikan kita boleh memilih, ya kita pilih yang sehat dan bersyukur, itu seperti itu. Tapi kan kadang orang nggak bisa pilih toh, sebagian sakit kan nyatanya, sudah sakit ya sabar, insya Allah dosanya juga rontok. Cuman kalau harus memilih, ya kalau saya pilih sehatnya. Sehat dan bersyukur pada Allah. Itu jangan salah, itu lebih baik lagi, itu seperti itu. Bisa dimengerti ya. Jadi jangan terus kita terpaku kepada satu pilihan terus harus sakit, jangan. Justru tidak boleh kita milih musibah, itu tidak boleh. Kita tetap harus memilih baik-baik saja, sehat walafiat, panjang umur yang mubarakah dan begitu seterusnya. Itu pilihan kita. Semoga Allah anugerahi kita panjang umur yang mubarakah, sehat walafiat, ya, bahagia hingga surga. Amin. Bersama pasangan kita dan anak cucu kita semuanya, keluarga besar kita semua. Amin. Allahumma amin. Itu doa kita. Allahu Akbar. Terus kemudian ini hadisnya sahih. Hadis nomor 104 tadi ya. Hadisnya apa? Sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Apa firmannya? Ma li 'abdi al-mu'mini 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya. Summah tasabahu illal jannah. Summah tasabahu illal jannah. Tidak ada balasan kata Allah yang diterima hambaku yang beriman di sisiku apabila aku mewafatkan sahabat yang dicintainya dari penduduk dunia, kemudian dia mengharapkan pahala kecuali balasannya adalah surga. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi kalau ada orang kok apa yang dia suka diwafatkan oleh Allah, itu balasannya adalah surga. Ya apa itu, apa dan atau siapa ya? Kalau siapa itu misalnya orang tua kita. Siapa yang tidak sayang sama orang tua kita? Siapa yang tidak sayang kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita? Nah, kalau kita sabar dengan kematian keduanya,
maka bagi kita adalah surga. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Itu seperti itu. Bagi sebagian kita yang sudah meninggal orang tuanya. Linda tinggal ibu ya. Alhamdulillah, semoga panjang umur yang berkah insya Allah. Ada sebagian orang juga yang mungkin yang dicintai adalah anaknya. Sehingga saya pernah ada jamaah saya, anaknya cuma 2, perempuan sama laki. Anak lakinya meninggal dunia. Jadi meninggal dunianya itu beliau itu parkir mobil kan kayak gini, tempat mobilnya kan kayak gini. Apa namanya? Garasi. Iya, garasi mobilnya kayak gini ya. Main. Anaknya itu sering mainan mobil orang tuanya. Jadi mobilnya Matic kalau nggak salah itu. Ibunya lagi baca Quran. Rupanya anak itu tanpa sepengetahuan ibunya ngambil kunci mobil. Mungkin kalau masih SD kelas berapa ya nggak tahu, masih SD lah pokoknya. Ya, mobil itu mungkin buka mobil, mungkin dia itu apa Matic. Mungkin dia mungkin ngegeser yang apa rem apa ya, saya nggak tahu apanya. Akhirnya ada apa yang jatuh, anak itu main ke belakang mobilnya melorot, set. Ya anaknya sudah teriak-teriak sudah di bawah mobil, sempat dibawa ke rumah sakit tapi akhirnya meninggal dunia. Masih SD Bu, masih SD. Saya taziah masih SD. Ya, tapi udah lama kejadiannya, udah beberapa tahun yang lalu ya. Tapi maksud saya, kalau kan otomatis kan sedih banget itu ya. Di antara hadis yang bisa dihibur ya ada ini, siapa yang diambil oleh Allah, siapapun yang dicintainya maka baginya adalah surga. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan begini, ini riwayat yang lain ya. Ketika seorang tua anaknya diambil oleh Allah, malaikat yang bagian nyabut nyawa kan ke langit kan, ditanya oleh Allah, dari mana kalian? Di hadis yang lain, saya pernah baca di mana itu lupa. Okamakal, tapi ada riwayat itu. Saya yakin ada riwayat itu Okamakal. Kata Allah, dari mana kalian? Dari mencabut nyawa anak si fulan. Kata Allah, kamu mengambil buah hati hambaku. Iya ya Allah. Apa kata hambaku? Ya dia bersabar ya Allah. Ya udah untuknya surga kata Allah. Jadi kalau sampai ada seorang yang diambil putranya misalnya, kemudian dia bersabar dengan keadaan itu, maka sabar dalam keadaan seperti itu menjadikannya insya Allah mendapatkan apa? Surga. Tentu kita doakan ya, semoga anak cucu kita dianugerahi Allah panjang umur yang berkah walafiat, amin. Jadi jangan mentang-mentang baca keterangan kalau anaknya mati masuk surga terus pengen anaknya mati ya salah itu. Tetap kita doakan semoga anak-anak kita dianugerahi oleh Allah panjang umur yang berkah walafiat, amin Allahumma amin. Dan berkumpul bersama kita hingga surga nanti, amin Allahumma amin. Itu harapan kita. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara masalah ini itu ya sabarnya itu aja. Itu sabarnya itu aja. Itu seperti itu. Nih saya izin minum dulu ya, keselak saya. Ini ada yang hangat, ada yang iklan. Bagi yang online ini tangan kanan ya, ini tangan kanan. Kelihatannya tangan kiri. Ini yang lagi online namanya Pak Dedi. Kenapa? Oh, Pak Dedi pernah ngasih saya kopinya enak Pak. Yang ngomong siapa tahu ngasih kopi lagi gitu. Bercanda Pak, bercanda. Alhamdulillah. Lanjut ya, Bu ya. Konteks musibah ini kan nggak hanya meninggal ya. Terus yang disunahkan Allahumma jiri musibah wa minha itu. Yang ibu tanyakan apanya? Yang nggak musibah kan nggak hanya meninggal, misalnya kita kehilangan apa doa Allahumma jiri itu perlu dilakukan nggak? Iya, karena gini, musibah itu kan sesuatu yang menimpa, kejadian yang menimpa apa saja, termasuk yang baik maupun yang buruk. Tapi kebanyakan sih kata musibah itu identik dengan sesuatu yang buruk. Nah, termasuk yang sekarang terjadi ini. Itu seperti itu. Kita minta dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang sifatnya buruk yang sekarang terjadi itu. Ya sebenarnya ya ini kembali pada keyakinannya masing-masing ya. Kalau kita istiqomah membaca doa pagi dan sore, setelah sholat, mau tidur, mau makan, selesai makan, insya Allah aman, insya Allah. Ya kita akan berusaha secara doa ya. Ya secara fisik ya kita berusaha bersih, berusaha sebisa mungkin kalau memang tidak perlu ya kita menghindari keramaian misalnya, sekiranya tidak perlu. Ya, makanya terus kemudian
sebisa mungkin lah kita melakukan itu. Nah, adapun kemudian maaf ya, namanya manusia kan masih kena juga ya. Kata Nabi bagaimana? Kalaupun mati ya mati syahid. Iya, kalau udah mati ya mati syahid. Kalaupun mati, kalau nggak mati sabar rontok dosa kan? Itu seperti itu. Ini bukan perkara meremehkan atau tidak meremehkan, tapi mohon maaf ya, kepanikan yang berlebihan itu juga nggak bagus. Ya. Tapi saya tidak mau mencela yang panik ya. Jadi yang panik ya silakan panik, tidak apa-apa dengan segala kepanikannya, karena masing-masing punya pilihan kan. Soalnya punya pilihan. Oh Bukus WA saya Senin besok libur, saya memaklumi sekali, tidak ada masalah. Kalau saya itu nggak ada masalah. Sebagian masuk, sebagian tidak, saya itu nggak ada masalah. Kenapa? Masa orang panik saya paksa masuk. Bu Indah WA-nya serem juga. Gak takut sama corona kan katanya. Pada ribut, aku juga nggak takut. Saya bilang, kalau mau mati mati aja lah. ya saya bukan, saya bilang siap insya Allah. Saya bilang gini, ya saya bilang siap insya Allah, saya bilang itu. Nah, kalau saya punya prinsip begini, kalau saya pribadi ya, Nabi itu saya kira arahannya, ini saya ulangi, saya tidak mencela orang yang panik ya, saya itu tidak apa-apa, itu hak masing-masing. Banyak orang yang WA ke saya itu banyak, termasuk ini perlu tanggapi nggak usah, ini orang situasi panik nggak usah tanggapi lah, biarin aja. Masing-masing orang dengan keadaannya masing-masing. Saya bilang. Kalau saya itu ngikuti arahan Rasulullah aja, SAW. Di samping kita baca doa yang pasti ya itu, ya itu ya saya bilang ini, Rasulullah itu arahannya jelas saya kira. Jadi kalau memang kita sedang berada di tempat di mana wabah itu sedang terjadi, ya sudah jangan keluar. Yang luar jangan masuk. Persoalannya kan sekarang yang luar masih terus masuk kan. Itu masalahnya itu. Itu yang masalahnya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua itu masalahnya. Yang kedua kata Nabi dengan keyakinan tapi maaf ya masih yang pertama dengan keyakinan bahwa kita tidak akan terkena kecuali dengan izin Allah. Kan gitu. Jadi tidak akan terkena dengan izin. Karena kalaupun matinya mati apa? Itu arahan Nabi. Satu. Kemudian yang kedua, kondisi ini kalau memang buat kita takut saja nggak apa-apa. Memang ini dibuat oleh Allah supaya kita takut. Tapi tidak untuk takut ke corona. Takutnya kepada yang menciptakan corona. Siapa? Allah. Karena ada hadis yang lain yang mengatakan okamakal guruh guntur badai itu apa? Ya geledek itu dibuat oleh Allah supaya orang merasa takut, tapi bukan takut pada geledek, takut kepada Allah supaya berlindung kepada Allah. Maka keadaan ini kalau memang harus membuat kita takut aja nggak apa-apa. Tapi takut ya, kenapa? Tapi takutnya yang harus mengarahkan kita kepada takut kepada Allah, bukan takut kepada corona. Itu yang berikutnya. Terus selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah dalam Islam kalau kita ada ketakutan kan yang dipertebal adalah ketawakalan. Sambil kita berkata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tentu tawakal bukan berarti tawakal asal tawakal ya, karena Nabi kan bilang ikat dulu kudamu baru kamu bertawakal kepada Allah. Kita juga sama, kita sebisa mungkin kita jaga kesehatan kita, daya tahan tubuh kita, kebersihan kita itu harus kita lakukan. Ya sekiranya saya ulang tadi, oke lah, kan ada arahan-arahan agar kita jangan terlalu banyak keluar ke tempat-tempat umum kalau sekarang tidak diperlukan. Ya kalau kayak misalnya kayak Bu Indah harus jualan marmer ya lain bab itu. Kalau kayak saya misalnya ketika ada beberapa jamaah yang minta ngaji ya saya tetap datang, nggak ada masalah. Kalau yang takut ngaji libur ya nggak ada masalah juga itu. Jadi ya sudah Bismillah aja kita jalani itu dengan apa dengan penuh ketawakalan tadi itu. Tapi tadi tahapan-tahapannya kebersihan dan seterusnya. Dan mohon maaf bagi siapapun yang memang terindikasi misalnya terinfeksi, maaf ya naudzubillah ini terinfeksi misalnya, ya sudah harus segera mengisolasi diri atau ke rumah sakit dan seterusnya. Karena jangan sampai kita berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Itu seperti itu. Jadi sampai kita berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Itu rumus dasarnya ya. Jadi kalau kita pakai pendekatan itu, sebenarnya kita akan lebih tenang dalam menghadapi keadaan ini. Ini kan menjadi, mohon maaf ya, ketika kemudian digulirkan dengan arah yang tidak benar, nanti arahnya malah ya mulai terjadi kan beberapa bahan pokok mulai hilang di pasaran gara-gara ulah sebagian orang yang panik tadi itu. Ya sudahlah mau gimana lagi, nyatanya seperti ini terjadi. Dan yang terakhir adalah saya ulang ya, tetap kaidah-kaidah kesehatan itu tetap harus diperhatikan. Kalau memang Anda sepakat dengan himbauan MUI, kalau Anda sepakat dengan himbauan pemerintah dan seterusnya, ya tidak ada masalah. Silakan aja, wong itu juga ada dasarnya. Kayak
Ada kawan saya seorang ustadz, saya nggak sebut namanya, itu punya rumus darul mafasid muqaddam ala jabil masalih. Bagi beliau menolak kemadharatan lebih utama daripada menarik kemanfaatan. Makanya kalau bagi beliau kayak ngaji begini kan mengambil manfaat, tapi madharatnya kan ada. Kalau dulu mending nggak usah ngaji, kalau ya sudah itu terserah beliau. Tapi jangan salah, ustadz lain mikirnya lain lagi. Kalau ustadz lain mikirnya gimana coba? Sejarah mencatat kaum muslimin itu ditolong oleh Allah, satu dengan sholat jamaahnya, yang kedua dengan majelis ilmunya. Jangan salah. Jadi ini sejarah mencatat kekuatan kaum muslimin itu diukur dari sholat jamaahnya. Jangan salah. Anda baca sejarah kebangkitan umat Islam. Ini saya bukan berarti saya dukung Pak Nurmantio, bukan. Tapi kemarin di Cina aja buktinya yang kata muslim nggak pada kena, mereka berduyun-duyun pada ikut ngaji, pada ke masjid. Ya. Kenapa malah sekarang terbalik? Saya terlepas dari itu ya. Maksudnya terlepas dari itu maksud saya. Saya ulang, saya tetap menghargai himbauan-himbauan yang ada, termasuk kan kayak hakim kan nutup masjidnya. Tidak apa-apa, itu pendapat ya. Itu tidak apa-apa, silakan aja. Maksud saya gini, kalau ini maksudnya ada ustadz lain yang berpendapat lain, maksud saya. Alasan yang kedua ini sederhana saja sebenarnya. Sejarah mencatat bahwa kaum muslim itu dimenangkan dengan sholat jamaahnya. Kebangkitan Islam itu di mana-mana di sholat jamaahnya. Bisa dipahami ya? Saya nggak bisa membayangkan bagaimana kemudian ketika sholat jamaah itu tidak ada. Itu saya nggak bisa bayangkan. Tapi ini saya ulang, ini pendapat ya. Ini pendapat. Itu satu. Kemudian yang kedua, Anda baca hadis-hadis tentang pertolongan Allah. Itu banyak dihubungkan dengan adanya majelis ilmu, di mana ilmu Allah dikaji dan diamalkan. Anda baca kitab Fadlul Amal lah misalnya, tentang bagaimana keutamaan majelis ilmu, di mana ilmu Allah dikaji dan diamalkan. Itu keutamaannya adalah datangnya pertolongan Allah. Oke, mungkin sebagian orang belajar di rumah, ada majelis ilmu di rumah, kalau punya kesadaran. Kalau yang nggak punya kesadaran, silakan nanti baca status di medsos, di Facebook, di Twitter. Itu hampir semua medsos mengeluh seorang ibu dengan anaknya, tentang keadaan anaknya. Gimana? Kalau bahasa sederhana mending anak-anak sekolah daripada Nah, itu karena di rumah itu ternyata ngurus anak itu bukan main sulitnya ketika mereka harus ngajari anak-anaknya dan begitu seterusnya. Tapi ini saya ulang, ini sudut pandang yang kedua. Ini nggak usah dibenturkan. Saya ulang ya, ini nggak usah dibenturkan. Jadi dua sudut pandang ini nggak usah dibenturkan. Jadi yang pro maupun yang kontra nggak usah dibenturkan. Kalau menurut saya sudahlah, kembali pada keadaan kita. Saya ulang ya, kalau saya pribadi terhadap yang panik pun ya saya reaksi dengan ya silahkan, tidak apa-apa, dan ngaji juga nggak apa-apa saya bilang. Nah, terkait dengan yang nggak panik ya jangan dipaksa panik juga. Nah, yang nggak enak itu saya dapat WA dari Grand Prima Bintara itu Bu Sriyah, yaitu WA saya. Sebenarnya kami pengen ngaji Pak Ustadz, cuman beberapa jamaah panik, bisa panik juga nggak usah paksa. Yang kedua nggak enak sama tetangga, karena tetangga juga merasa takut kalau banyak orang berkumpul di perumahan itu. Ya mau gimana gitu, tetangganya takut. Ya sudahlah. Ya pertimbangannya ternyata macam-macam. Padahal kalau saya di kampung ya, saya kan beberapa jadwal kan di kampung. Saya perhatikan orang biasa-biasa aja itu kalau di kampung. Iya biasa. Iya. Iya di kampung itu biasa. Iya santai. Kalau ada sholat jemaahnya berjarak-jarak gitu sampai masjid, kadang masjid Salman di ITB juga begitu. Maksudnya sholatnya nggak itu pendekatan fikih, kontekstual. Fikih itu kan dinamis. Ya kalau kita pakai pendekatan dosennya bilang kalau besok masih napas tetap masih kuliah. Dosennya bilang gitu. Libur nggak? Kalau besok nggak meninggal ya kuliah. Ya sudah. Jadi saya ulang, itu pendekatan fikih ya. Jadi tadi saya ulang. Ya, jadi satu sisi pengen tetap berjamaah, tapi sisi lain tidak mau terjadi resiko. Maka diambillah keputusan seperti itu. Secara fikih boleh, tidak apa-apa. Ya tentu tidak dapat keutamaan sebagaimana kalau dia rapat. Tapi ini secara fikih tetap sadar, ada masalah. Itu pendekatan secara fikih. Jadi ini fikihnya dinamis ya. Jadi yang nggak mau ya jangan dimarahi.
Tapi yang bonek menurut saya juga jangan dimarahi. Kalaupun Anda mau mengingatkan, ingatkan saja. Kata-kata yang sering dipakai itu gini Bu, kalau saya pelajari ya. Kalau ada yang mau ngaji gini, kalau ada yang mau tetap sholat berjamaah di masjid dan mengadakan sholat Jumat, itu ngomongnya gini, ya kalau yang mati cuman kamu nggak apa-apa. Loh, kalau kamu menularkan, itu kan kalimatnya, itu kalimatnya begitu. Itu kalau jawaban saya sederhana saja, disebut menularkan kalau kita memang terkena. Nah, kalau kita nggak terkena kan kita nggak tidak menularkan kan seperti itu. Terus dan insya Allah kita juga tidak akan terkena kecuali dengan izin Allah. Berarti prinsip dasarnya ya yang penting kita tahu kita sehat insya Allah, terus kita keluar berjamaah tidak ada masalah. Tapi maaf ya, kalau Anda merasa bahwa Anda memang mohon maaf terindikasi sedang mohon maaf terpapar virus itu, memang sebaiknya bukan sebaiknya seharusnya tahan diri ya dan datang ke rumah sakit dan seterusnya. Iya betul. Itu rumusnya itu aja sih sebenarnya rumusnya. Atau kita sedang kurang sehat, itu jangan mendatangi kerumunan orang banyak, takutnya kita rentan terkena misalnya dan gitu seterusnya. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya insya Allah ya. Nah itu sederhananya sih gitu. Cuman ya sudahlah, memang mudah-mudahan ini tidak politis ya, mudah-mudahan ini memang asli beneran dan mudah-mudahan segera Allah cabut keadaan buruk ini ya, dan Allah segera Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Amin. Allahumma amin. Itu seperti itu. Kalau sebagian ini ngikutin ulil amri ya. Ya. Tidak apa-apa. dengan segala ketaatan pada ulil amri ya silakan, tidak ada masalah. Saya kira itu. Kalau MUI itu keputusannya himbauan atau perintah. Kalau MUI himbauan. Kalau sampai detik ada. Kalau yang saya tahu kan kalau kemarin kan dari pemerintah kan bukan larangan ya, tapi lebih kepada himbauan untuk ya himbauan. Ya kalau sekarang sudah ada perintah dalam bentuk perintah melarang orang ya silakan aja diinterpretasikan masing-masing ya. Saya anggap berani ya. Pokoknya masing-masing dengan prinsipnya masing-masing sudah berbuat yang terbaik saja lah. Gitu nggih. Berikutnya ya, itu yang berikutnya hadis yang ke-105. Hadisnya hadis hasan. Kalau Ustaz Afif sudah nggak mau ngaji ya. Diliburkan semua. Nggak mau ngaji diliburkan. Nah, beliau punya pendapat darul mafasid muqaddamun ajabil masalih. Statusnya. Ya, beliau punya prinsip bahwa menolak kemadharatan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Itu yang saya bilang tadi, itu pendekatan fikih, dan itu pendekatan fikih mereaksi keadaan yang memang panik seperti sekarang ini. Dan itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Gitu. Dan saya secara pribadi juga tidak a priori terhadap pendapat itu, biasa aja. Karena fikihnya ada soalnya gitu. Nah, terhadap yang tetap ngaji kayak Bu Indah ini, saya juga santai saja. Kenapa? Karena ya sudah, berarti ini kan sudut pandangnya beda dengan yang pertama. Tadi pertimbangannya masing-masing. Jadi seperti itu. Kalau saya mau, ini biar Anda nggak penasaran ya, saya mau tunjukkan kepada Anda betapa para sahabat Nabi dulu mensikapi keadaan yang berbahaya itu dengan dua sikap ya, yang berbeda. Ini yang pertama ya, yang pertama. Saya beritahukan kepada Anda yang pertama itu tentang kasus dua orang yang oleh seorang kafir dipaksa untuk memberi sujud ke berhala itu. Sujud ke berhala itu. Yang satu tidak mau. Resikonya mati, dipenggal kepalanya, mati. Nabi memujinya, mati syahid kata Nabi. Jadi yang bertahan dan tidak mau sujud itu mati syahid, dipuji oleh Nabi. Yang satu mau sujud, terus lapor sama Nabi, gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, hatimu saat itu bagaimana? Hati saya tetap sama Allah. Ya sudah, nanti kalau kamu disuruh gitu lagi, sujud lagi nggak apa-apa. Jadi paham maksudnya ya? Jadi yang satu nggak mau kompromi, yang satu kompromi. Nabi tidak menyalahkan dua-duanya, karena spiritnya benar. Jadi yang satu spiritnya adalah spirit imani, sambil resiko mati saja daripada saya sujud sama berhala. Dan Nabi memujinya syahid. Nggak konyol, nggak syahid kata Nabi. Kan sekarang ramai orang ngomong itu sholat berjamaah di masjid konyol itu. Nah itu statementnya nggak benar menurut saya ya. Kenapa? Karena masing-masing punya motivasi sendiri. Saya punya jamaah itu kalau lagi sakit itu malah jamaah ke masjidnya rajin, lebih rajin daripada kalau masih sehat. Sehat ya rajin, pas sakit lebih rajin lagi. Kenapa?
Kata dia, kapan lagi saya mati? Kapan lagi saya mati di masjid kalau nggak sekarang, kata dia. Gitu kata jamaah saya. Artinya semangat iman itu jangan dibilang konyol. Itu satu ya. Nah, terus tadi yang kompromi dengan pura-pura sujud, Nabi juga nggak mencela. Asalkan hatinya tetap kepada Allah. Artinya yang misalnya ada yang ngambil keputusan nggak berani untuk sholat di masjid, nggak apa-apa. Asalkan dia tetap bergantungnya pada Allah. Itu seperti itu. Jadi itu saya kira pertimbangannya masing-masing orang bisa berbeda-beda. Kalau ingin tahu contoh yang lain, di kalangan para ulama kita misalnya, ketika saat itu pemerintahan Daulah Bani Abbas ya dikuasai oleh Mu'tazilah, itu banyak para ulama yang dipaksa untuk ngaku bahwa Quran itu adalah makhluk. Yang nggak cocok dihukum. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah termasuk yang dihukum saat itu. Imam Syafi'i termasuk yang diplomasi. Jadi beliau berdiplomasi dengan pemerintah saat itu agar bagaimana kemudian beliau itu selamat dari hukuman. Ya bahasa kalau beliau tanya, ya kan beliau ngomong gini, Allah turunkan 4 kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Injil, Al-Quran. Beliau terus gini, 4 ini makhluk. 4 inilah makhluk. Terus beliau pergi, selamat kan beliau? Iya, 4 ini makhluk. Akhirnya beliau pergi. Setelah pergi, kata muridnya, Syekh, Anda bilang Allah turunkan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, kitab sebagai kitab Allah 4, dan 4 ini adalah makhluk. Itu maksud Anda gimana? Kata beliau, ya saya ngomong 4 ini. Kan beliau ada 4 kitab suci. 4 ini itu makhluk, kata beliau. Akhirnya beliau bebas tuntutan. Tapi beliau akhirnya kemana? Pergi ke Mesir. Akhirnya pindah ke Mesir. Kenapa? Karena lama-lama pasti kan ketahuan kan. Ada daripada bentrok sama pemerintah, mending menghindar. Menghindarnya beliau ini mati ya. Jadi menghindarnya beliau dari problem, dari masalah itu. Kenapa? Ini memang mati ya kan? Halo, enggak, ini yang mati. Maksudnya ini baterainya mati maksudnya. Bukan, itu juga mati tuh. Oh ya sudah. Ya udah. Jadi larinya beliau dari mana itu? Dari Mesir, dari Baghdad ke Mesir itu karena menghindari konflik dengan pemerintah. Dan apakah kita mau bilang Imam Syafi'i itu cemen, terus kita mau bilang Imam Ahmad itu konyol? Kan enggak. Masing-masing punya pertimbangan sendiri-sendiri. Imam Ahmad beliau memilih yang ambil resiko dihajar, dihukum demi mempertahankan kebenarannya, dan itu dipuji. Dalam catatan sejarah Imam Ahmad dipuji. Imam Syafi'i yang memilih lari sederhana saja alasannya. Karena kalau saya dihukum dan mati, saya nggak bisa nulis kitab lagi. Kalau saya masih hidup, saya masih bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu pertimbangannya. Masing-masing punya pertimbangan. Kayak gini, kita tarik ke masa sekarang. Pas gempa Lombok, viral di medsos. Ada yang bertahan tetap sholat, ada yang lari. Itu netizen tuh kejam sekali. Yang lari katanya, wah itu imannya lemah katanya. Yang bertahan, konyol itu. Itu dua-duanya nggak ada yang benar. Salah semua. Padahal kalau kita pakai tinjauan agama, sebagaimana kacamata Rasulullah tadi, yang bertahan tadi itu, dia mungkin berpikir, kapan lagi kesempatan saya mati sedang dalam sholat? Ya sekarang ini kesempatan saya. Kan begitu kira-kira. Dan itu diapresiasi oleh Rasulullah kan ketika dia mengambil resiko mati demi menyembah kepada Allah, bertahan untuk tidak menyembah patung itu. Kemudian ketika yang lari pun juga nggak salah. Kenapa? Kalau dalam kalkulasi dia, kalau saya ke keruntuhan masjid bisa mati. Akhirnya dia pergi kan, dia lari. Bukan takut, bukan. Tapi karena memang dalam Islam boleh seseorang itu. Nah, jadi semua punya pertimbangannya sendiri-sendiri. Iya, kalau kita pakai dua pendekatan itu, ini real umat Islam seperti itu sekarang kan nyatanya kan. Ada yang pakai pendekatan fikih panik tadi itu. Saya tidak mengatakan ustadznya panik, enggak, tapi masyarakat kan panik kan. Itu namanya fikih panik namanya. Ya seperti itu. Dan ada yang menggunakan pendekatan akidah. Ya, kalau saya secara pribadi pada dua-duanya nggak ada masalah. Jamaah libur, ayo, enggak, ayo. Makanya kemarin pas yang pondok kopi kan WA saya, gimana nih Ustadz? Saya jawab, kalau jamaahnya panik dan mau ngaji, saya nggak akan paksa orang panik ngaji. Saya bilang, udah nggak usah ngaji, nggak apa-apa. Tapi kalau jamaahnya berani, ayo Bismillah jalan. Gitu. Nah, saya nggak ada masalah, karena saya cuma mau bilang saja bahwa sejarah mencatat kebangkitan umat Islam itu diantaranya bermula dari sholat jamaahnya. Satu, yang kedua, pertolongan Allah itu amat dekat dengan majelis-majelis ilmu, di mana ilmu Allah dikaji dan
ya amalkan. Bisa dipahami maksudnya ya? Ya sudah itu aja. Selebihnya wallahu a'lam bishawab gitu. Terus kemudian berikutnya ini kalau dibilang hadis hasan. Sebelum masuk ke hadis hasan sudah jam 9. Ada yang mau nanya dulu mungkin silakan. Ada yang mau nanya dulu? Tanya, protes, marah boleh. Tanya, protes, marah. Tapi kalau masih sini masih ada jamaah masih sini. Nggak tahu, apa sih? Ada. Masih. Masih ya? Masih makmur ya. Cuman pengajiannya yang diliburkan. Masih kok berjamaah. Suami saya selalu. Ya. Ketua MT ini sini ketua MT ini Bu sini Bu. Bu Dapri. Bu Dapri. Iya. El Dafri itu ya. Iya. Yang mana orang lupa saya kok. Yang dulu ngaji di BRI juga. Hmm. Temunya Bu Isa. Gini, agak lupa saya. Bu El Dafri. Sri Sri Utami namanya. El Dafri itu nama suaminya. iya Oh. Monggo ada lagi? Jelas semua atau tidak jelas semua? Lanjut ya. Kalau lain dari ini boleh nggak Ustaz ya? Boleh. Kalau misalkan itu kan kalau lagi sholat itu kan kita nggak boleh melewati ini ya Ustaz ya. Maksudnya melewati depannya kan. Kalau kayak mulai di musola itu atau misalkan di kantor gitu yang ada sholatnya di tempat sholat itu kan kadang-kadang maksudnya nggak luas banget kan ya. Jadi kita harus melewati orang yang lagi sholat gimana? Atau misalkan di mall gitu kan campur gitu ya, kadang ada orang yang lagi sholat itu gimana itu boleh lewat di depannya atau Ya, kalau ini ada dua pendekatan ya. Pendekatan yang pertama, kalau dia sholatnya pasang sutro, pasang pembatas, itu ibu tidak boleh lewat melintasi dia, tidak boleh, kecuali ibu di depannya. Tapi kalau dia nggak pakai sutro, hanya pakai sajadah atau pakai garis yang ada di musola itu, artinya dia nggak pasang penghalang. Ya itu ibu lewat depan dia nggak ada masalah. Dan dulu Nabi pernah mengerjakan dua-duanya. Nabi kalau pasang sutro, jangankan orang kambing aja lewat dihalangi sama Nabi, tidak boleh. Nah, anak kecil dihalangi sama Nabi, tidak boleh. Nah, tapi kalau beliau sedang nggak pakai sutro dan pernah beliau itu berlalu lalang orang depan beliau tidak melarang. Ya, jadi kembali yang bersangkutan itu pakai sutro atau tidak pakai sutro saat sholatnya. Jadi kalau di mal-mal kebanyakan kan, ya sudah orang lewat aja, tidak ada masalah. Ada tasnya yang jadi itu. Kenapa? Kalau nggak pakai sutra berarti orang Boleh lah, boleh. Tidak masalah. Iya, tidak masalah. Kalau begini, tergantung konteksnya, Bu. Tergantung konteksnya. Jadi Nabi itu soalnya pernah tidak pasang sutro. Kalau saya tergantung konteksnya. Jadi kalau sekiranya ibu pasang sutro itu tidak akan merepotkan orang. tas kita kan biasa kalau ke mall kita pasti mepet tas. Oh iya. kita pakai tas biasanya. Ya mudah-mudahan tidak hilang. Iya, kalau dia nggak bilang kami jadi. Enggak, maksudnya kalau depan banget, Pembagi memang itu. kalau depan banget kan bisa risiko juga kalau depan banget. Pas kalau depan penghalang sini maka ada masalah. Pantang kita. Kalau depan, ya mudah-mudahan aman lah. Aman sih. Insya Allah. mungkin jadi kayak memang sengaja buat pembatas gitu kan naruh. Jadi berarti itu bisa jadi sutra Bisa, gitu bisa. ya. Tas. Tapi bisa. ada yang kalau kita misalnya kayak tadi Bu Rita kan lewat, jadi kita kan bawa tas Bu. Makanya ada Ustadz Ihsan siapa tuh bilang kan sutra itu bisa ada tingginya tuh ya Bu ya. Kalau kita pakai handbag yang ada handle-nya, kita lewat, jadi kita ibu lewatkan, orang itu nggak pakai, jadi kita taruh tas kita lewat. Jadi dia sholat nih, kita mau lewat di depannya, kita taruh tas kita dulu, baru kita lewat di depan, baru kita tinggalin tas kita angkat lagi tas kita gitu. Jadi kita kan tangan kita agak masuk ke depan aja nggak apa-apa. Iya gitu. kita tas kita Itu solusi beliau itu solusi adab ya. Solusi adab. Apa itu solusi adab? Supaya nggak Itu solusi adab. lewat di depannya. Nah, dia jadi solusi beliau itu solusi adab namanya. Kalau dulu di masa Nabi kalau nggak pakai sutra orang lewat depannya beliau tidak menghalangi. Ya itu kalau dulu. Tapi yang Ustadz Ihsan tadi bilang itu bagian dari adab. Ya Ustadz yang itu adab namanya. Jadi saya pribadi pun walaupun orang nggak pakai sutro, saya sebisa mungkin nggak lewat depannya saya. Walaupun secara hukum boleh. Kenapa saya pakai adab? Ini contoh gini. Ini soalnya gini. Pernah heboh Bu. Saya ngisi kajian di sebuah perusahaan lah ya. Nah selesai sholat semua, ada beberapa jamaah kan yang masbuk.
Nah, karena masbuk, otomatis dia sudah sholat sendiri kan. Ada seorang ustadz itu, saya sebut namanya, beliau itu ngajar situ juga bersama dengan saya. Beliau enak aja lewat depan orang sholat. Saya sebagai orang yang pernah ngaji lah paling enggak, saya nggak ada masalah. Secara hukum tindakan beliau nggak salah. Karena dua orang yang atau beberapa orang yang sholat itu memang nggak pakai sutra. Dan memang boleh melintas di depan orang nggak pakai sutra itu boleh, tidak salah. Tapi masalahnya di belakang jamaah pada klesek-klesek itu, klesek-klesek. Ustadz itu kok lewat depan orang sholat gitu. Ya kenapa? Karena belum ngaji kan itu. Kok belum sholat? Nah, wis. Termasuk yang sholat itu merasa nggak nyaman. Ini masa sih saya sholat dia lewat depan saya itu. Padahal secara hukum memang benar. Terus untungnya nanya ke saya. Terus saya jawab. Jadi gini, secara hukum beliau nggak salah. Ya mungkin kalau dari segi etika kekitaan mungkin tidak semua orang siap. Nggak semua orang siap. Makanya saya pribadi, kalau saya pribadi, walaupun orang nggak pakai sutro, saya nggak berani nerjang biasanya. Kecuali terpaksa ya. Dia biasanya lebih milih untuk lewat belakangnya atau lewat ya segitu. Walaupun dia nggak pakai sutro, sebisa mungkin saya hindari lewat depan, sebisa mungkin. Tapi kalau terpaksa ya mau boleh buat. Jadi saya ulang, Ustaz tadi nggak salah beliau. Ada batasan nggak Ustaz kita lewatnya kalau nggak pakai sutra begitu? Jaraknya Ya sebenarnya gini Bu. Untuk apa? Untuk kalau kita nggak pakai sutro. Orangnya nggak pakai sutra. Kita lewat di depannya itu ada batas. Sebenarnya nggak ada batas sebenarnya. Ya kita lewat depan, nggak apa-apa, nggak dosa. Karena kan yang diinjak pas kita buat sujud itu, Ustaz. Nggak, jadi gini. Nggak, ya itu kan pertimbangannya akhlak tadi kan. Kalau pertimbangannya akhlak, saya pun juga nggak berani lewat depannya. Pertimbangan akhlak tadi itu. Jadi kalau yang larangan pastinya itu yang itu berarti kalau misalkan di sutra kita di depannya gitu ya. Iya. Betul. Atau kita sholatnya kalau kita nggak jamaah kita lebih bagus pilih yang depannya ada tiang gitu. Misalnya kita ke masjid kan bukan waktu sholat jamaah kan cari yang belakang tiang gitu. Jadi kita aman, depan kita nggak dilewatin. Jadi kita pilih tempat yang belakang tiang, tembok gitu depan kita. Kalau ada kesempatan gitu. Ya kalau nggak pas jamaah, Padahal kalau di mall gitu nganterin dong. tapi sekarang banyak mall yang bagus-bagus kok. Ya apalagi kalau gini nih. Iya, Kalau pas bagus, pesta. cuman tetap orangnya Bu, banyak. yang pas pesta malam Kita maghrib pilih itu kita di Kita pilih yang Sekarang kalau di mall itu nggak langsung di awal. Jadi misalnya maghrib jam 6 gitu ya. Iya, kita Saya nunggu 15 menit baru sebelumnya situ. kita udah, nah itu dia Ya, tuh. karena yang kalau nggak dipluk penuh sholat. itu malam tuh. Kalau di Lanjut ya. Ini hadisnya Hasan berikutnya. Atau ada lagi selain sebelum saya masuk hadis berikutnya kalau ada waktu. Udah. Gini kalau misalkan pas hari Senin atau Kamis ya, pas malam betul waktu itu misalkan kondisi kurang sehat tuh ya, aduh kalau boleh puasa sekarang kayaknya ini pembadannya nggak enak bener nih, kayak gitu sehat agak kurang enak gitu kan ya, mulai sakit mau minum obat. Pas pagi-pagi katanya sehat itu, aduh belum niat lagi gimana nih, boleh nggak tuh niatnya pagi? Kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, yang penting sejak subuh tadi ibu belum makan dan minum atau belum berbuat sesuatu yang membatalkan puasa, maka ibu masih boleh niat pada saat itu. Dalilnya mana? Ketika suatu saat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, apakah ada makanan hari ini pagi ini? Tidak ada ya Rasulullah, ada, saya puasa aja. Di puasa sunnah itu boleh mendadak, tidak apa-apa. harus izin suami ya. Kalau untuk istri kalau ada suaminya, kalau suaminya lagi nggak ada, dia ada di luar kota nggak harus izin. Ya kalau ada suaminya harus izin ya. Harus izin, ya, harus izin. Kecuali sudah tahu sama tahu. Ah, jadi gini, kayak saya gini ya, kayak saya pribadi, istri itu bilang kalau kamu keluar kalau untuk kebaikan nggak usah izin nggak apa-apa. Kalau mau puasa nggak usah izin juga nggak apa-apa. Yang penting ya apa ya kita sudah tahu lah, sudah saling tahu jadi nggak ada masalah. Ya, tapi biasanya gini. Kenapa? Tadi dulu ada yang Nggak pernah izin puasa. kan suami kan ada yang kelihatannya keberatan gitu. Jadi gini, gitu. ya. Jadi kita nggak boleh coba. Iya harus izin. Iya. Makanya gini, cuman gini yang saya bersyukur pada Allah itu gini. Jadi kalau istri saya keluar sekiranya nanti pulang saya datang dia belum pulang, itu dia mesti izin itu. Mas nanti aku ada acara nanti, saman pulang jam berapa jam? Berarti nanti aku datang saman belum datang. Jadi biar saya nggak nyari itu. Karena biasa kan istri suami pulang pasti nyari istri, masa nyari Pak RT kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua kalau untuk puasa ya juga itu sama.
Istri saya juga keseringannya sih, walaupun saya tidak mewajibkan dia izin, tapi keseringan sih dia izin keseringan. Mas aku besok mau puasa ya, ya silakan aja puasa enggak apa-apa. Bikin pengumuman Iya. gitu. Iya, enggak apa-apa. Enggak pun juga enggak apa-apa. Karena ya kadang kan ya tadi kalau ada suami kan harus siap dengan risiko batal kan kalau Iya. sewaktu-waktu tiba-tiba suami menghendaki misalnya. Karena puasa sunnah itu kalah dengan hukum melayani suami yaitu wajib. Itu seperti itu. Termasuk kodok puasa. Kodok puasa kalau masih waktunya rentang waktunya masih lama, ya tetap memenuhi hasrat suami itu lebih diutamakan. Niatnya Ya, sudah kalau kodok karena wajib ya. Jadi seharusnya sebelum subuh. Ya kalau kodok ya. Kalau kodok. Saya pikir perkara melayani suami. Suaminya wajib ya. Itu. Baik, hadis berikutnya hadis ke-105 ya. Ini hadisnya hadis Hasan. Dari surah bin Syuf'a dari sebagian sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu lil wildani yaumal qiyamah udkhulul jannata qal fayaqulna ya rabbi hatta yadkhulu aba'una wa ummahatuna qala fayatuna qala fayaqulullah azza wa jalla ma li arahum muhbantiin udkhulul jannah qala fayaqulun ya rabbi aba'una wa ummahatuna qal fayaqulu udkhulul jannata wa antum wa aba'ukum. Dikatakan kepada anak-anak pada hari kiamat, masuklah ke dalam surga. Mereka mengatakan, wahai Rabbku, kami masuk setelah bapa dan ibu kami masuk. Beliau bersabda, mereka pun datang lalu Allah SWT berfirman, kenapa aku melihat mereka dalam keadaan marah? Masuklah ke dalam surga. Mereka mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana dengan bapa dan ibu kami? Dia berfirman, masuklah ke dalam surga kalian dan orang tua kalian. Dikatakan oleh Imam Ahmad. Jadi nanti ketika seorang anak itu masuk surga, dia akan mengajak orang tuanya juga untuk masuk surga. Ini hadisnya ini. Tapi jangan salah, kalau anak itu masuk neraka dikarenakan orang tuanya, dia juga menyeret orang tuanya untuk masuk neraka. Iya, Al-Ahzab surah ke-33 ayat 66, 67, 68. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallah wa ata'nar rasulah. Saya masuk neraka ini gara-gara saya mentaati. Andaikan saya dulu taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, sungguhnya Tuhan, Rabbana, wahai Rabb kami, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami. Maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas siapa? Presiden, gubernur, wali kota. Kalau bagi istri siapa? Suami. Kalau bagi anak siapa? Kedua orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami, dalam arti memang orang tua itu menyesatkan anak itu atau dibiarkan anak itu tersesat. Sehingga kalau ketika anak itu masuk neraka, apa kata anak itu? Rabbana atihim di'afaini minal adzabi wa amla'na kabir. Ya Allah, berikanlah kepada pemimpin kami itu 2 kali siksa yang kami rasakan dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Makanya kita sebagai orang tua harus berusaha. Paling enggak gini, ini mohon maaf. Orang tua itu boleh capek menasihati, boleh. Karena mungkin ada anak-anak tertentu yang memang orang tuanya sudah capek menasihati. Tapi orang tua tidak boleh berhenti mendoakan. Nah, itu sebagai bentuk upaya kita guna agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Berikutnya hadisnya Hasan juga ini. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Yaqulullahu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, Ibna Adam, wahai anak Adam, in sabarta wa tasabta inda sadmatil ula lam ardalaka thawban dunal jannah. Wahai anak Adam, jika kamu bersabar dan mengharap pahala pada saat pukulan musibah pertama kali datang, maka aku tidak ridho memberikan untukmu pahala selain dari surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kan sabar itu ada macam-macamnya. Jadi gini, ada orang itu dari pertama kena musibah langsung sabar itu ada. Jebret kena banjir masuk. Alhamdulillah. Sedari awal ya, ala kulli hal. Sedari awal sudah siap dengan sabar dan syukurnya bahkan. Ya sudah, ini kena hadis ini.
Tapi kan ada yang ketemu dulu. Ya. Masih begitu lah. Ya, enggak kan ini tipe yang kedua. Baru kemudian belakang hari menerima kenyataan. Iya. Ya, alhamdulillah. Masih segini, Ya. tolong di panah. Nah, awalnya nggak terima dulu terus